Perkenalkan, nama saya Anggi Puji Munggarani dengan nomor induk mahasiswa 1122-11478. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan pendapat untuk tugas saya, yaitu membahas tentang pelatihan karyawan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja karyawan di PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah SDM lanjutan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Indomaret. PT Indomarko Prismatama atau lebih dikenal dengan nama Indomaret adalah salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Indomaret didirikan pada tahun 1988 sebagai bagian dari Salim Group. Awalnya, gerai pertama Indomaret dibuka di Ancol, Jakarta Utara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Indomaret terus berkembang dengan konsep toko yang berukuran kecil hingga menengah, cocok untuk berbagai lokasi baik di perkotaan maupun di perdesaan, dengan slogan mudah dan hemat. Indomaret sendiri menyediakan beragam produk mulai dari kebutuhan pokok, minuman, makanan ringan, hingga produk kebersihan rumah tangga. Hingga saat ini, Indomaret memiliki lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, menjadikannya salah satu pemain dominan dalam industri retail. Selanjutnya, awal berdirinya Indomaret itu didirikan pada tahun 1988. Tujuan awalnya adalah menyediakan sebuah toko serba ada yang dapat melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat secara praktis dan efisien. Gerai pertama Indomaret itu dibuka di Ancol, Jakarta Utara sebagai toko percontohan. Pada tahap awal, konsep toko difokuskan pada ukuran kecil hingga menengah yang memungkinkan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok tanpa harus mengunjungi pasar tradisional atau supermarket besar. Terus selanjutnya perkembangan awal. Pada awal operasinya, Indomaret melihat peluang besar di pasar retail modern, terutama karena perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang mulai mencari cara belanja yang lebih mudah dan cepat. Setelah toko pertama terbukti sukses, Indomaret mulai membuka cabang di beberapa lokasi strategis dan sekitarnya. Pada tahun-tahun awal, perusahaan juga mulai mengembangkan sistem distribusi untuk memastikan ketersediaan barang di seluruh toko. Selanjutnya itu ekspansi nasional. Pada tahun 90-an, Indomaret mulai memperluas jaringan tokonya keluar Jakarta. Ekspansi ini didukung oleh sistem manajemen yang efisien dan logistik yang terorganisir. Tahun 97, Indomaret memperkenalkan model waralaba atau franchise. Ini menjadi langkah besar yang memungkinkan masyarakat umum untuk bermitra dengan Indomaret dan membuka toko dengan merek yang sama. Model ini mendorong pertumbuhan eksponensial, menjadikan Indomaret salah satu pelopor waralaba retail modern di Indonesia. Selanjutnya itu inovasi dan modernisasi. Seiring perkembangan zaman, Indomaret terus berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen, seperti diversifikasi produk. Tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, Indomaret mulai menawarkan produk-produk tambahan seperti makanan ringan, minuman siap saji, alat tulis, hingga barang elektronik kecil. Selanjutnya itu peningkatan teknologi. Pada awal 2000-an, Indomaret mulai menerapkan teknologi modern dalam sistem kasir dan inventaris untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu slogan perusahaannya dengan slogan mudah dan hemat, Indomaret memperkuat citranya sebagai toko serba ada yang menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, Indomaret melakukan pengembangan e-commerce. Pada tahun 2013, Indomaret meluncurkan aplikasi Klik Indomaret, yaitu platform belanja online yang memungkinkan konsumen membeli berbagai produk secara digital. Langkah ini adalah respon terhadap tren belanja online yang semakin populer di Indonesia. Klik Indomaret sendiri itu menawarkan layanan pengiriman ke rumah atau pengambilan barang di toko terdekat. Nah, platform ini menjangkau konsumen yang tidak dapat secara langsung mengunjungi gerai fisik, terutama di daerah terpencil.
Selanjutnya, Indomaret juga melakukan pertumbuhan dan posisi saat ini. Kayak Indomaret telah menjadi jaringan retail terbesar di Indonesia dengan lebih dari 20.000 gerai yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa fakta penting tentang posisi Indomaret yaitu keberadaan di seluruh Indonesia. Pertama, keberadaannya di seluruh Indonesia. Gerai Indomaret dapat ditemukan di kota besar, daerah pedesaan hingga area terpencil. Terus model bisnisnya tuh waralaba, sehingga saat ini 40% gerai Indomaret dikelola oleh mitra waralaba, menciptakan banyak peluang usaha bagi masyarakat Indonesia. Lalu diversifikasi layanan. Selain menjual barang kebutuhan sehari-hari, Indomaret juga menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran tagihan, pengisian pulsa, dan pengiriman uang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, komitmen sosial. Sebagai bagian dari kontribusi sosial, Indomaret aktif juga mendukung berbagai program kemanusiaan dan lingkungan, seperti donasi sosial, menggalang dana untuk korban bencana alam melalui program donasi kasir, terus program lingkungan, mengurangi penggunaan kantong plastik dengan mendorong konsumen menggunakan tas belanja untuk ramah lingkungan. Terus yang ketiga itu pemberdayaan UMKM. Jadi Indomaret juga memberikan di toko untuk produk-produk usaha kecil dan menengah. Selanjutnya itu prestasi dan penghargaan. Indomaret telah menerima berbagai penghargaan bergengsi sebagai pengakuan atas kontribusi dan pencapaiannya, antara lain Top Brand Award, terus Franchise Top of Mind Award, dan penghargaan atas inovasi teknologi dalam operasional toko dan e-commerce. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelatihan karyawan di Indomaret. Indomaret sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusianya sebagai salah satu kunci keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan karyawan menjadi bagian penting dan dalam operasional perusahaan. Karyawan Indomaret sendiri mendapatkan pelatihan komprehensif yang meliputi kayak pelatihan dasar, pelatihan keterampilan khusus, terus pelatihan berkesinambungan, dan lain-lain. Lebih detailnya, tujuan pelatihan kerja di Indomaret itu membekali karyawan baru dengan pengetahuan dasar tentang operasional toko dan layanan pelanggan. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan sesuai posisi mereka. Selanjutnya, membentuk karyawan yang kompeten, produktif, dan siap menghadapi tantangan dalam industri retail. Selanjutnya, menjamin standar pelayanan konsisten di seluruh gerai Indomaret. Jenis-jenis pelatihan di Indomaret itu ada banyak. Yang pertama itu pelatihan dasar. Pelatihan dasar ini ditujukan untuk karyawan baru yang bergabung. Materi pelatihan itu meliputi kayak pengenalan perusahaan, sejarah PT Indomaret, visi misi dan budaya kerja perusahaan, serta penjelasan tentang peran dan tanggung jawab setiap posisi. Selanjutnya yaitu kayak penguasaan SOP, kayak standar operating procedure, yaitu kayak tata cara pengelolaan stok barang di toko, teknik penataan produk sesuai dengan aturan Indomaret atau tidak, dan prosedur melayani pelanggan dengan ramah dan efisien. Yang ketiga adalah pelatihan kasir, yaitu penggunaan mesin kasir dan sistem pembayaran elektronik serta penanganan keluhan pelanggan terkait transaksi. Selanjutnya ada pelatihan teknis. Nah, pelatihan teknis ini diberikan kepada karyawan yang sudah mulai bekerja dan membutuhkan pengembangan lebih spesifik. Di antaranya yaitu manajemen persediaan. Kayak karyawan diajarkan cara melakukan pencatatan stok, pengaturan ulang barang, dan pengelolaan barang mendekati kadaluarsa. Selanjutnya ada layanan pelanggan dan lanjutan, kayak fokus pada cara menangani pelanggan dengan kebutuhan atau situasi yang rumit. Terus penggunaan sistem teknologi, kayak Indomaret menggunakan sistem teknologi informasi untuk mengelola transaksi dan inventaris. Karyawan juga dilatih untuk memahami sistem ini. Selanjutnya yaitu ada pelatihan manajerial. Seperti pelatihan ini diberikan kepada supervisor, asisten manajer, atau manajer toko. Seperti kayak contohnya manajer tim. Peserta diajarkan bagaimana memimpin dan memotivasi tim mereka. Terus selanjutnya ada pengelolaan operasional. Pelatihan ini mencakup pengambilan keputusan terkait operasional toko seperti
perencanaan target penjualan, dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada analisis data, yaitu supervisor dan manajer dilatih membaca laporan kinerja toko dan merancang strategi peningkatan. Selanjutnya ada pelatihan berkelanjutan. Indomaret juga memberikan pelatihan secara rutin untuk semua karyawan seperti workshop dan seminar kayak membahas tren baru dalam industri retail atau selanjutnya ada kayak program sertifikat internal kayak untuk karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan tertentu. Terus ada evaluasi kinerja. Pelatihan membantu karyawan meningkatkan kelemahan yang teridentifikasi dan evaluasi. Terus ada selanjutnya ada metode pelatihannya, yaitu pelatihan kelas dilakukan di pusat pelatihan Indomaret atau kantor cabang melibatkan pengajar profesional dan modul pelatihan. Selanjutnya ada on the job training atau OJT. Karyawan belajar langsung di lapangan seperti di gerai Indomaret. Mereka dipandu oleh supervisor atau mentor senior. Selanjutnya ada pembelajaran tentang e-learning. Indomaret menyediakan platform digital untuk pelatihan online. Dan ada simulasi kerja, kayak pelatihan ini melibatkan situasi kerja yang disimulasikan untuk mengasah kemampuan karyawan. Dampak pelatihan kerja, yaitu Indomaret memberikan dampak positif antara lain meningkatkan keterampilan karyawan. Karyawan lebih terampil dan menangani pekerjaan mereka, baik secara teknis maupun interpersonal. Standar pelayanan yang konsisten. Yang kedua yaitu Indomaret dapat standar pelayanan yang konsisten. Semua gerai Indomaret mampu memberikan layanan yang seragam dan berkualitas tinggi. Terus yang ketiga ada pengembangan karir. Pelatihan manajerial memungkinkan karyawan untuk naik jabatan atau mengembangkan karir mereka di perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelayanan yang profesional meningkatkan pengalaman pelanggan di gerai Indomaret. Dengan pelatihan kerja yang terstruktur, Indomaret tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia, memastikan setiap karyawan memiliki potensi untuk berkembang bersama perusahaan. Next, tentang disiplin kerja di PT Indomaret. Disiplin kerja menjadi salah satu nilai utama yang diterapkan oleh PT Indomaret. Beberapa aspek disiplin yang diterapkan di lingkungan kerja Indomaret meliputi kayak kepatuhan terhadap jadwal kerja. Indomaret menerapkan sistem kerja yang ketat dan pengaturan shift yang adil dan terjadwal. Terus yang kedua itu ada penerapan SOP atau standar operating procedure. Setiap karyawan diwajibkan untuk mematuhi SOP dalam semua aspek pekerjaan, seperti penataan produk, pencatatan stok, hingga pelayanan kepada pelanggan. Terus ada penegakan aturan internal. Indomaret memiliki aturan internal yang mengatur kedisiplinan, mulai dari tata cara berpakaian, penggunaan ID karyawan, hingga sikap saat bekerja. Sanksi dan penghargaan. Karyawan yang melanggar disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan, sementara mereka yang berprestasi diberi penghargaan untuk memotivasi kinerja lebih baik. Pentingnya disiplin kerja di Indomaret diterapkan untuk menjaga kelancaran operasional di setiap gerai, memberikan pelayanan yang konsisten dan berkualitas tinggi kepada pelanggan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Terus juga bisa membentuk budaya kerja yang profesional di seluruh tingkatan perusahaan. Aspek disiplin kerja di Indomaret itu ada kepatuhan terhadap waktu kerja. Karyawan Indomaret diwajibkan untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditentukan, termasuk jam masuk, istirahat, dan pulang. Sistem kerja berbasis shift diterapkan secara adil dan terjadwal. Keterlambatan atau ketidakhadiran tanpa pemberitahuan dapat dikenakan sanksi sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu penerapan SOP. Setiap karyawan wajib dan memahami dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan. Terus pelayanan kepada pelanggan, yaitu harus bersikap ramah, sopan, sigap, dan melayani pelanggan. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan barang. Penataan barang di rak sesuai dengan kategori, memastikan barang tidak kadaluarsa dan menjaga kebersihan area toko. Dan selanjutnya ada prosedur kasir, yaitu penanganan transaksi dengan cepat, akurat, dan aman. Terus kedisiplinan dalam berpakaian dan penampilan juga menjadi salah satu aspek disiplin kerja dalam Indomaret, yaitu karyawan di Indomaret diwajibkan mengenakan seragam resmi yang disediakan perusahaan sesuai standar. Terus
sikap dan perilaku profesional. Karyawan diharapkan menjaga sikap positif dan profesional baik kepada pelanggan maupun rekan kerja. Perusahaan melarang keras perilaku yang tidak etis seperti konflik dengan sesama karyawan, sikap malas, atau penyalahgunaan wewenang. Terus selanjutnya ada kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan keselamatan kerja. Karyawan dilatih untuk memahami protokol keamanan seperti menangani keadaan darurat yang situasi berpotensi membahayakan, contoh pencurian atau kebakaran. Dan setiap pelanggaran terhadap kebijakan akan ditangani secara serius untuk melindungi kepentingan pelanggan, karyawan, dan perusahaan. Selanjutnya ada pengawasan disiplin kerja. Indomaret sendiri memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan disiplin kerja dijalankan dengan baik, seperti pengawasan langsung oleh supervisor atau manajer toko, terus evaluasi berkala, yaitu untuk penilaian dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan sistem pelaporan. Karyawan dapat melaporkan pelanggaran disiplin melalui saluran internal perusahaan. Selanjutnya ada sanksi dan pelanggaran disiplin. Indomaret memberlakukan sanksi yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki perilaku karyawan yang melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan lisan atau tertulis, terus untuk pelanggaran ringan, pemotongan insentif untuk pelanggaran berulang atau berdampak operasional, atau pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk pelanggaran berat seperti pencurian, kekerasan, dan pelanggaran kode etik perusahaan. Dan perusahaan juga memberikan penghargaan kedisiplinan. Indomaret juga memberikan penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan kedisiplinan tinggi dan kinerja luar biasa, seperti penghargaan karyawan teladan dan bonus dan insentif, dan juga peluang untuk promosi. Selanjutnya dampak disiplin kerja di PT Indomaret itu memiliki dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi operasional, karyawan lebih cepat dan tepat, mengurangi kesalahan yang berpotensi mengganggu operasional toko, terus yaitu bisa juga untuk kepuasan pelanggan, pengembangan karir karyawan, dan reputasi perusahaan. Nah, selanjutnya tentang kompensasi di PT Indomaret. Kompensasi yang diberikan oleh PT Indomaret karyawan mencakup berbagai aspek, seperti kompensasi finansial langsung, kompensasi seperti gaji pokok diberikan sesuai dengan posisi tanggung jawab dan wilayah kerja karyawan, besarnya minimal sesuai dengan upah minimum regional atau UMR, atau upah minimum provinsi atau UMP di lokasi gerai tempat karyawan bekerja. Tunjangan dan transportasi diberikan untuk mendukung kebutuhan transportasi karyawan. Ada tunjangan makan. Beberapa karyawan dapat uang makan atau fasilitas makan di tempat kerja, atau tunjangan jabatan untuk karyawan dengan posisi tertentu seperti supervisor atau manajer toko. Selanjutnya ada bonus dan insentif. Bonus kinerja diberikan kepada karyawan yang mencapai target penjualan atau memberikan kontribusi besar terhadap toko. Terus insentif tambahan untuk pencapaian individu atau tim dalam promosi tertentu seperti penjualan produk tertentu dan lain-lain. Selanjutnya ada lembur. Karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal untuk mendapatkan upah lembur sesuai peraturan berhak mendapatkan upah lembur sesuai peraturan pemerintah. Terus ada kompensasi finansial tidak langsung seperti jaminan sosial, asuransi tambahan, cuti berbayar, fasilitas pelatihan, dan ada juga kompensasi finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif, kesempatan pengembangan karir, penghargaan karyawan, dan diskon karyawan. Kebijakan kompensasi berdasarkan posisi. Ada karyawan toko ada mendapatkan gaji, tunjangan, insentif berdasarkan penjualan dan hak lembur. Terus ada supervisor dan manajer toko yang gajinya lebih tinggi, dan karyawan kantor pusat mendapatkan kompensasi berupa gaji pokok. Selanjutnya yaitu faktor penentu kompensasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi di PT Indomaret, antara lain kayak posisi dan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula gaji dan tunjangan yang diberikan. Kedua yaitu lokasi kerja. Wilayah dengan biaya hidup lebih tinggi cenderung memberikan kompensasi lebih besar untuk menyesuaikan kebutuhan karyawan.
Yang ketiga, kinerja karyawan. Karyawan yang menunjukkan performa luar biasa mendapatkan insentif tambahan atau peluang promosi. Yang keempat, ada masa kerja, yaitu karyawan dengan masa kerja lebih lama biasanya menerima tunjangan atau penghargaan royalitas. Kepuasan karyawan terhadap kompensasi. Di PT Indomaret terus mengevaluasi kebijakan kompensasinya untuk memastikan kepuasan karyawan. Keunggulannya yaitu sistem kompensasi yang jelas dan sesuai standar industri membuat karyawan merasa dihargai. Adanya insentif dan bonus meningkatkan motivasi karyawan. Terus ada tantangan, dan beberapa toko di daerah mungkin merasa gaji kurang mencukupi, terutama di wilayah dengan biaya hidup tinggi. Upaya peningkatan kompensasi. Untuk menjaga kesejahteraan, PT Indomaret secara berkala meninjau kebijakan kompensasi dan memberikan beberapa inisiatif tambahan seperti kenaikan gaji tahunan, terus program penghargaan loyalitas untuk bagi karyawan dengan masa kerja lama, terus perluasan fasilitas kesejahteraan seperti meningkatkan manfaat kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya. Kesimpulannya, sistem kompensasi di PT Indomaret mencerminkan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kesejahteraan karyawan. Next, tentang kepuasan karyawan di PT Indomaret. Kepuasan karyawan juga adalah salah satu fokus utama PT Indomaret. Perusahaan ini berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kepuasan karyawan, antara lain seperti pengembangan karir, lingkungan kerja yang inklusif, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, serta ada program penghargaan. Lebih detailnya, kepuasan karyawan adalah elemen penting dalam keberhasilan operasional sebuah perusahaan, termasuk di Indomaret. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan di PT Indomaret itu ada pertama, yaitu kompensasi dan insentif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kayak kompensasi yang adil dan insentif yang menarik menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Kelebihannya, gaji yang sesuai dengan UMR atau UMP di masing-masing daerah, terus insentif berbasis kinerja yang diberikan kepada karyawan toko yang mencapai target penjualan, terus tunjangan seperti transportasi, makan, dan lembur. Nah, tantangannya, beberapa karyawan di level toko merasa gaji pokok kurang mencukupi, terutama di wilayah dengan biaya hidup tinggi. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman dan aman sangat penting untuk mendukung produktivitas dan kepuasan karyawan. Kelebihannya ada lingkungan kerja yang bersih dan terorganisir di setiap gerai. Terus ada budaya kerja yang mendorong kerja sama tim. Tantangannya, jam kerja yang panjang dan sistem shift terkadang menjadi beban, terutama bagi karyawan dengan tanggung jawab keluarga. Yang ketiga ada peluang pengembangan karir. Indomaret sendiri menyediakan peluang untuk berkembang melalui pelatihan dan promosi. Kelebihannya yaitu program pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja baik di level toko maupun manajerial. Peluang promosi terbuka bagi karyawan berprestasi mulai dari pramuniaga hingga supervisor atau manajer toko. Tantangannya, tidak semua karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk promosi sehingga ada yang merasa kurang dihargai. Terus hubungan dengan manajemen. Komunikasi yang baik antara karyawan dan manajemen mempengaruhi kepuasan kerja. Kelebihannya, supervisor atau manajer toko biasanya memberikan bimbingan atau dukungan kepada karyawan. Tantangannya, ada kasus di mana karyawan merasa kurang mendapatkan apresiasi dari manajemen atau atas kerja keras mereka. Terus beban kerja dan jam kerja. Beban kerja dan jam kerja yang seimbang menjadi faktor penting dalam menentukan kepuasan. Kelebihannya kayak sistem shift memungkinkan fleksibilitas bagi beberapa karyawan. Tantangannya, beban kerja tinggi terutama pada saat toko sedang ramai dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Indikator kepuasan karyawan yaitu dinilai dari turnover karyawan. Tingkat pergantian karyawan di PT Indomaret menjadi salah satu indikator kepuasan. Tingkat turnover yang tinggi biasanya
menunjukkan adanya ketidakpuasan terutama di level toko terkait adanya beban kerja, gaji, atau manajemen. Terus ada umpan balik karyawan, yaitu Indomaret secara berkala mengadakan survei untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan. Nah, hasil survei ini digunakan untuk memperbaiki kebijakan perusahaan berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada loyalitas dan produktivitas. Karyawan yang menunjukkan loyalitas dan produktivitas tinggi terlihat dari konsistensi dalam pencapaian target penjualan dan keterlibatan aktif dalam program pelatihan dan kegiatan perusahaan. Terus ketiga ada upaya PT Indomaret dalam meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu seperti peningkatan kompensasi, menyesuaikan gaji pokok dengan inflasi dan standar UMR atau UMP di setiap daerah. Terus memberikan insentif tambahan. Ada juga pengembangan karir seperti mengadakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Terus memberikan peluang promosi berdasarkan kinerja dan loyalitas karyawan. Selanjutnya ada penyediaan lingkungan kerja yang lebih baik, kayak meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja di toko dan memastikan karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup selama shift. Terus ada penghargaan dan apresiasi, kayak seperti memberikan penghargaan kepada karyawan teladan di setiap toko atau cabang. Yang terakhir ada perbaikan manajemen, seperti melatih manajer atau supervisor untuk lebih mendukung karyawan dan membangun komunikasi yang efektif. Baik, menurut pendapat saya, pelatihan karyawan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan di PT Indomaret merupakan elemen kunci dalam menciptakan kinerja perusahaan yang unggul. Dari analisis berbagai aspek yang tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen sumber daya manusia di PT Indomaret bergantung pada sejauh mana perusahaan mampu mengelola keempat faktor ini secara terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan operasional serta ekspektasi karyawan. Dari segi pelatihan karyawan, di PT Indomaret pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kompetensi kerja baik dalam aspek teknis, operasional maupun pelayanan pelanggan. Pelatihan semacam ini penting untuk membekali karyawan baru dan mendukung pengembangan karyawan lama. Namun, efektivitas pelatihan sangat tergantung pada metode yang digunakan. Jika pelatihan dilakukan dengan pendekatan yang monoton atau tidak relevan dengan kebutuhan lapangan, dampaknya bisa menjadi negatif seperti kebosanan atau kurangnya motivasi. Sebaliknya, pelatihan yang praktis, interaktif, dan relevan dapat meningkatkan kemampuan karyawan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri mereka. Dalam hal ini, pelatihan di PT Indomaret cenderung cukup baik, namun dapat ditingkatkan dengan memasukkan teknologi modern dan pendekatan yang lebih personal. Selanjutnya dari sisi disiplin kerja di PT Indomaret seperti yang diterapkan di banyak perusahaan retail biasanya sangat ditekankan karena pentingnya menjaga operasional yang efisien dan layanan pelanggan yang konsisten. Karyawan diharapkan mematuhi aturan perusahaan mulai dari jadwal kerja hingga prosedur operasional. Penerapan disiplin yang ketat ini meskipun penting dapat menimbulkan tekanan jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang humanis. Indomaret harus memastikan bahwa aturan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap karyawan yang menunjukkan kinerja disiplin. Pendekatan yang lebih seimbang akan membantu karyawan merasa dihargai sehingga meningkatkan komitmen kerja mereka. Dari segi kompensasi yang diberikan PT Indomaret seringkali menjadi salah satu faktor penentu kepuasan karyawan. Sebagai perusahaan besar, Indomaret menawarkan berbagai bentuk kompensasi seperti gaji pokok, insentif, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Namun tantangannya adalah apakah kompensasi ini sebanding dengan beban kerja yang dirasakan karyawan, terutama di tingkat operasional. Jika karyawan merasa bahwa kompensasi yang diterima tidak seimbang dengan tekanan pekerjaan, hal ini justru dapat menimbulkan ketidakpuasan dan meningkatkan turnover. Oleh karena itu, PT Indomaret perlu memastikan bahwa struktur kompensasi mereka kompetitif dengan standar industri dan mencerminkan apresiasi yang adil terhadap kontribusi karyawan. Selanjutnya, dari segi kepuasan karyawan di PT Indomaret dipengaruhi oleh kualitas pelatihan, kedisiplinan yang diterapkan dan kompensasi yang diberikan.
Karyawan yang merasa didukung melalui pelatihan, dihargai melalui kompensasi, dan diperlakukan secara adil dalam hal disiplin kerja cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika salah satu dari elemen ini diabaikan, hal tersebut dapat menyebabkan penurunan moral, produktivitas, dan bahkan tingkat loyalitas karyawan. Indomaret perlu secara rutin mengevaluasi kepuasan karyawan mereka melalui survei atau diskusi terbuka agar dapat mengidentifikasi dan menangani masalah sebelum berdampak lebih besar pada kinerja perusahaan. Kesimpulan akhir, secara keseluruhan pelatihan karyawan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan di PT Indomaret dapat dianggap cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Pelatihan yang lebih inovatif, pendekatan disiplin yang lebih humanis, struktur kompensasi yang lebih kompetitif, serta fokus pada kesejahteraan karyawan secara holistik dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. Dengan memperhatikan keempat aspek ini, PT Indomaret dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan reputasi sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Sekian pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.